Yang belakang kita sudah di video 101. Iya. Yang ini loh, yang kemarin kan sudah dijelaskan tentang chipset yang cocok dengan prosesor Core i berapa di generasi berapa gitu ya. Nah itu tepatnya gimana sih yang kalau mencocokkan yang Core i-nya loh ya? Core i3, Core i5, 7 dan 9 itu cocoknya itu gimana? Ngepaskan idealnya gitu loh. Yang cocok dengan chipset-chipset yang beda. Iya. Gini maksudnya? Misalnya saya ambilkan ini yang Alder Lake ya. Misalnya nih H610. Cocok nggak untuk i3? Betul. Atau untuk i5, i7 dan seterusnya. Iya. Terus sebetulnya tepatnya itu yang mana begitu? Iya, yang ideal tepatnya. Iya, begitu juga dengan yang lainnya, begitu maksudnya? Betul yang. Oke. Saya tampilkan dulu itu ya, yang tulisan yang kemarin itu yang kode-kode itu ya. Kode-kode itu kebetulan masih ada. Nah, sebentar. Nah, ini nih. Nah, ini ya, masih ada nih. Nah, ini aja. Nah, kita kan sudah tahu begini nih. Kalau kode H itu untuk jadi chipset yang memiliki kode H ya, ini chipset yang ada kode H ya. Iya. Itu untuk kelas entry level, low end, rumahan, konsumen umum yang harganya murah, anggaran terbatas dan dukungan untuk fitur ke prosesor atau dukungan yang lain seperti I/O port itu terbatas. Iya. Ya. Jadi kayak jumlah USB, SATA itu terbatas. Nah, kalau B dan G itu kelas menengah ya. Kelas mid-range atau kelas bisnis kan begitu. Iya. Ya, ini dukungan portnya atau I/O-nya untuk input outputnya itu lebih banyak gitu. Kayak USB-nya lebih banyak, SATA-nya lebih banyak. Ya, bahkan di situ slot untuk grafisnya itu PCIe itu bisa lebih banyak kan begitu. Iya. Daripada yang ini. Nah, sedangkan ini diciptakan untuk jadi chipset yang berkode Z dan X itu untuk prosesor kelas tinggi. Iya. Misalnya untuk gaming, untuk workstation ya, untuk aplikasi berat. Lah di sini, nah ini dukungan untuk apa namanya kayak tadi port, dukungan I/O atau fitur-fiturnya lebih lengkap gitu. Ya, bahkan di dua ini memang diberikan dukungan untuk fitur overclocking. Ya, overclocking untuk prosesor. Ya. Sedangkan yang ini nggak ada dukungan tuh untuk overclocking itu. Nggak ada. Yang ada di sini ini. Z dan X ini. Nah, nanti itu kita bahas di bab prosesor. Jadi dia ini mendukung prosesor yang unlock multiplier. Ya, jadi yang multipliernya itu tidak dikunci. Ya, kalau ini adalah untuk prosesor-prosesor yang multipliernya terkunci begitu. Nah, oke ya, begitu ya. Ini dasarnya. Nah, sekarang begini. Saya ambilkan, ini saya geserkan dikit ini gini. Nah, ini ya, jadi yang Alder Lake lah. Ini Alder Lake ini kesini nih ya. Nah, ini H61. Apa yang cocok? Lah ini kan untuk kelas entry level. Ya sudah, pasangkan aja Core i3 ya. Core i3 Core i3 kan juga ada anunya tuh apa? Spesifikasi. Iya, spesifikasinya ya. Kelasnya ya. Ya, yang kelas yang bawah aja deh, yang Core i3 ya. Nah, kemudian samalah seperti yang H670 itu ya, pasang yang begitu gitu. Ya, itu bisalah dipasang di sini. Nah, jangan di sini dipasang untuk Core i9 misalnya ya. Atau Core i7 yang apa ekstrim. Ya. Nah, nanti kalau ini dipasang di sini misalnya di sini ya, Core i7 Core 9 yang Extreme Edition misalnya gitu. Itu kan unlock multiplier prosesornya. Sedangkan di sini ini nggak ada dukungan untuk overclocking terhadap prosesornya gitu. Ini nanti overclocking itu bisa begini loh ya, jangan sampai permisa nanti salah ya. Overclock itu ada yang melalui BCLK, base clock gitu ya. Jadi frekuensinya gitulah. Nah, kalau kita overclock di situ itu nanti yang terpengaruh banyak, memorinya terpengaruh dan sebagainya, prosesornya juga terpengaruh. Tapi untuk mengoverclock prosesornya saja tanpa mengoverclock yang lain, tidak bisa. Itu harus mengubah multipliernya lah. Itu nanti ada ya. Jangan sampai bilang, oh bisa kok overclock gitu ya.
Berarti kalau dia kayak gitu, pemahaman terhadap overclock yang mana dia belum tahu gitu, ya. Jadi ini untuk prosesor yang unlock multiplier nggak cocok, ya. Yang HH itu. Ya itu nggak cocok untuk itu, ya. Kemudian yang key juga nggak akan cocok nih, kalau dipasang yang itu, nggak. Yang ya kalau dia menggunakan prosesor yang high end, yang kelas tinggi, yang untuk gaming, untuk workstation, itu cocoknya ditaruh di Z ini dah. Z. Ya, jadi yang chipsetnya pakai kode Z, ya. Kalau workstation, wah itu lebih parah lagi nih, workstation itu lebih tinggi begitu biasanya ya. Pakai yang B ini kan untuk workstation, ini kan sudah ada nih. Kalau B itu untuk workstation gitu. Ya, gaming pakai yang ini, nggak apa-apa, ya. Itu kayak begitu, jadi penggunanya kayak gitu. Terus bagaimana kalau terbalik? Saya punya yang Z670, wah, saya pasang yang Core i3 juga bisa, nggak apa-apa. Iya. Tapi kan rugi. Ya, rugi di situ. Kebagusan motherboard. Iya. Nah, kalau dibalik, H610, saya pakai yang Core i9 atau Core 7 Extreme Edition tadi ya, maka akan kehilangan fitur yang ada di prosesornya menjadi gak jalan ya. Pertama itu pasti nanti ada efek-efek lain gitu, yang menjadi apa namanya jalannya nggak seperti yang kita kehendaki. Tapi ingat di sini begini, motherboard itu juga didesain dia hanya mampu untuk menampung daya dari prosesor itu sebesar tertentu. Itu terlihat jelas di AMD ya. Jadi di AMD itu ada kayak begini. Ini kesel juga ya megangnya. Saya taruh begini. Di AMD itu ada motherboard yang kayak begini. Motherboard ini diciptakan khusus untuk prosesor-prosesor yang TDP-nya, konsumsi daya untuk prosesornya ya maksimal 90 watt begitu. Kalau kita pasang prosesor yang ternyata TDP-nya yaitu kebutuhan daya listriknya lebih dari 90, katakan 100 berapa begitu ya. Kita pasangkan, boleh-boleh aja, tapi motherboard-nya ini nanti yang akan cepat rusak. Jadi apa ya? Mengurangi umur pakai. Jadi reduce product life itu tadi ya. Nah, sama di sini otomatis ya, kalau di sini H610 kayak begini ya, H670 ini memang didesain untuk prosesor-prosesor yang kebutuhan maksudnya low end di Core i3, Core i5, Core i7 loh ya. Soalnya jangan sampai kita anggap low end yang Celeron itu beda ya. Maksudnya ini kan high end tapi yang kelasnya di bawah gitu loh. Betul. Ya. Nah, dia didesain untuk itu. Bayangin kalau kita kasih misalnya yang prosesor yang high end, yang untuk gaming, yang dia kebutuhan daya listriknya, TDP-nya tinggi. Nanti di situ nanti motherboard-nya lah. Sedangkan dia tidak didesain untuk kebutuhan listrik yang tinggi semacam itu begitu. Mudah rusak. Ya, jadi karena kerja keras ya. Iya. Jadi di sini ada banyak satu ya. Kebutuhan listriknya terlalu tinggi itu bisa mengurangi umur pakai dari motherboardnya ya. Kemudian yang kedua akan banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh prosesornya menjadi di situ nggak fungsi kan begitu. Ya ada titik-titik tertentu. Nah dan lain-lainnya. Jadi kalau mau merakit pasangkanlah kayak begitu. Contohnya sekarang di toko itu udah bener tuh di toko itu. Karena untuk rumahan di mana boardnya kecil-kecil kayak begini ya. Di mana ini juga cuma satu atau dua kayak begini ya, maka dipasang yang menggunakan chipset H, ya, kode H, karena untuk rumahan gitu. Nah, nanti kalau yang untuk gaming-gaming, lihat aja, itu form faktornya masih gede itu ATX ya, minimal mikro ya, tapi banyak untuk ATX. Di sininya banyak ini slot PCI-nya, ya, itu kan butuh energi atau daya listrik yang gede kalau sampai ada kartu grafis ada 4 gitu. Bayangkan kebutuhannya berapa kan begitu. Belum prosesornya. Ya. Nah, disinilah letak pemilihannya. Jadi dia akan memasang yang dipilihkan yang chipsetnya yang Z tadi. Begitu. Oh, yang Z ya, bukan yang B.
Iya, yang Z kalau yang untuk gaming untuk anu itu. Kalau yang tengahan baru yang B ya atau Q itu untuk kelas tengahan ya. Iya, iya. Oke, paham ya di sini paham ya. Ya, ini semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya dan dalam proses perakitan tidak salah lagi ya. Dipikirkan baik-baik bahwa dalam perakitan itu tidak sekedar lepas pasang seperti yang telah diajarkan di sekolah-sekolah ya. Ya betul. Hanya lepas pasang aja. Perakitan itu paling susah. Karena kita harus memikirkan kecocokan atau kompatibilitasnya tadi. Tidak sekedar lepas pasang. Selain itu juga dalam perakitan itu dibutuhkan mengetahui spesifikasi dari setiap perangkat. Kalau itu nggak paham, ya nggak bisa merakit dengan baik. Bener. Ya pasti salah semua, bisa-bisa terbakar gitu. Betul ya. Ya. Nah, makanya perlu pemahaman tentang perangkat keras ya, spesifikasinya, kemudian mekanisme kerjanya. Iya. Ya, kalau kita tahu bagaimana mekanisme kerja, seperti kemarin ada urutan aliran data dan sebagainya, maka nanti dalam reparasi tidak lagi ngawur. Betul. Nah, ini sudah kita jelaskan pada yang lalu-lalu ketika kita membahas teknik-teknik komputer yang kuno, ya. Dan itu teknik itu berlaku untuk yang baru ini. Iya. Nah, makanya mereka yang tahu-tahu melihat yang ini mungkin sedikit tidak paham ya. Iya. Jadi silahkan melihat dari awal. Iya, dari awal akan lebih bagus. Ya, semoga channel kita ini bisa menjadi manfaat untuk mereka semua. Oke, ada lagi? Dayang, terima kasih ya. Ya. Sekali. Ya.